wabarakatuh. Hello guys, now we will interview one of the economic teacher at Semang Satya about e-money, cash and QRIS. Our purpose in making this video is to fulfill an English assignment from our beloved teacher, Miss Maimunah. Before that, let me introduce myself. I'm Brilian Ektavia as the translator, and my friend Rojatul Zara is the questioner, and then Nuriman Fatiha as the cameraman. Okay, let's get straight to it, friend. As an economics teacher, how do you define e-money, cash, and QRIS in the context of the current payment system? Jadi, Ibu sebagai guru ekonomi itu bagaimana Ibu mendefinisikan e-money, cash atau uang tunai, dan QRIS dalam konteks sistem pembayaran saat ini? Jadi kan ada 3 nih pembayarannya, ada yang tunai, ya, ada yang pakai QRIS, pakai aplikasi, dan ada yang pakai kas. Kalau yang sekarang ini yang QRIS ini yang digital ini adalah alat pembayaran yang benar-benar simpel untuk memudah semua masyarakat dalam bertransaksi. Ya, jadi tidak perlu bawa uang dalam jumlah nominal yang banyak. Kita cukup dengan satu HP aja sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi dengan QRIS. So, there are 3 payment methods: cash, QRIS, e-money. Currently, the QRIS payment method is very simple, making it easier for people to make transactions. So, there is no need to carry a lot of money. You can do various transactions with your cellphone. QRIS. What are the main advantages of using e-money or QRIS compared to cash and daily transaction? Jadi, apa kelebihan utama penggunaan e-money atau QRIS dibandingkan dengan uang cash dalam transaksi sehari-hari? Kelebihannya selain itu juga dalam proses pembayaran itu cepat, ya. Tidak ada untuk cari uang kembalian, ya. Jadi semuanya itu sudah sesuai dengan nominal yang kita beli, nah nominal itu juga yang kita bayar. The advantage is that the payment process is fast. There's no need to search for change, so you pay according to the amount purchased. Conversely, what are the disadvantages or risks that might arise from the use of e-money and QRIS that the public needs to be aware of? Jadi sebaliknya apa kekurangan atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan e-money atau QRIS yang perlu diketahui oleh masyarakat atau siswa seperti kita? Ya, oke. Jadi untuk kekurangannya itu ini kan banyak sekarang nih terjadi di sekitar masyarakat. QRIS-nya itu nanti disalahgunakan oleh orang lain. Jadi kita transfernya itu malah ke akun bukan tempat kita belanja, ke orang lain. Nah seperti itu banyak sekali, gampang sekali jadinya terjadi kekurangan. As for the drawbacks, it often happens in society that QRIS is misused by other people, transferred to other people, or not to the place where we should. Is cash still relevant in this digital era? What are the advantages of cash that e-money or QRIS do not possess? Jadi, apakah uang cash ini masih relevan di era digital ini? Apa keunggulan uang cash dibandingkan dengan e-money atau QRIS? Sampai saat ini uang tunai itu memang masih sangat-sangat dibutuhkan, ya, karena kita tahu negara kita sendiri adalah negara yang sedang berkembang, ya. Tidak semua bisa mengikuti dengan kemajuan teknologi yang ada, ya. Masih banyak nih untuk anak-anak juga, mereka itu belum memahami yang namanya alat pembayaran non tunai. Jadi mereka itu masih menggunakan uang tunai, itu masih sangat dibutuhkan, ya. Apalagi kalau kita belanja di pasar tradisional, hanya beberapa saja yang menggunakan QRIS, ya, seperti itu. Selainnya itu mereka masih menggunakan uang tunai.
Cash remain highly relevant today. Not everyone can keep up with technological advancement. For example, children don't yet understand cashless payment. They still use cash, especially when shopping at traditional market where only a few use QRIS. Others still use cash. More often use e-money, QRIS, or cash. Jadi ibu ini lebih sering menggunakan e-money, QRIS atau OneCash. Jadi kalau sehari-hari tergantung tempatnya juga ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari beli lauk pauk, sayur dan sebagainya masih menggunakan uang tunai. Tapi sekarang kalau kita pergi belanja ke mall ya, pusat perbelanjaan itu biasanya sekarang sudah banyak sekali outlet-outlet yang tidak menerima uang tunai ya. Mau beli popcorn aja sekarang kan udah bisa deh pakai uang tunai, harus pakai QRIS. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya itu ya tergantung dari tempat ya, situasi dan kondisinya. Kalau lagi di mall ya pakai QRIS aja enaknya, tidak perlu nunggu pembalian dan lain sebagainya. It depends on the location. For everyday purchases, buying side dishes, cash is still used. But now, when you go to mall or shopping centers, many outlets no longer accept